Halo pemirsa Polri TV, masih bersama saya Brigpol Intan Anansi, tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, datang dari Korbrimop Polri. Mereka adalah Kabakren Ro Remin Ops Korbrimop Polri, Kombes Pol Yuri Karsono SIK, dan Pamin Jiansi Subit Tekinfo BTIK Korbrimop Polri, Ibtu Haman Aryo Bimo Eskom MT, dan tentu saja sang peraih penghargaan dari Pemkot Salatiga, Baraka Dimas Setiadi. Dan kita lanjut ke segmen 2 ini, kita akan berbincang dengan Pak Bimo, selaku Pamin Jiansi Subit Tekinfo BTIK Korbrimop Polri. Pak Bimo, bagaimana Anda menilai kontribusi Baraka Dimas terhadap penguatan keamanan siber, baik di lingkungan Korbrimop sendiri maupun di pemerintah? Baik, mohon izin Komandan. Ya. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat kepada Baraka Dimas atas pencapaiannya yang luar biasa, sekaligus mengucapkan terima kasih pada Baraka Dimas karena prestasinya secara langsung maupun tidak langsung mengharumkan nama instansi kita, Polri. Dan pencapaian ini tentunya memiliki kontribusi yang besar pada penguatan keamanan siber. Yang pertama dari bidang sumber daya manusia bagi kami di TIK Korbrimop, dan yang kedua dari segi infrastruktur dari pemerintah daerah tempat pengujian dilaksanakan. Dan secara umum ya Pak, kalau boleh tahu, seperti apa peran BTIK Korbrimop ini dalam mendukung tugas-tugas operasional Brimob saat ini? Baik, Korbrimop Polri memiliki tugas dan fungsinya untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi, dan TIK Korbrimop selaku bidang mendukung unsur pelaksana di lapangan, memiliki banyak peran penting, seperti salah satu contohnya menggelar sarana komunikasi elektronik seperti HT gitu ya, di mana HT merupakan sarana komunikasi yang vital bagi personel di lapangan untuk melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian selain sarana komunikasi dalam bentuk audio seperti HT tadi, komunikasi juga dapat disampaikan dalam bentuk lain, sepertinya dalam bentuk video, contohnya di mana kami menggunakan body worn camera atau body cam yang terhubung langsung dengan pusat kendali atau command center. Nah, tentunya dari TIK Korbrimop memiliki tugas untuk menangani protokol dan jaringan komunikasi tersebut, yang mana hal itu juga merupakan subset atau bagian dari pengamanan cyber. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, bagaimana proses pengujian keamanan siber itu dilakukan, dan bagaimana koordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah atau lembaga lainnya? Baik, untuk pengamanan cyber yang dilakukan di Korbrimop, kami mengacu kepada beberapa standar nasional dan juga ada beberapa kerangka kerja atau framework internasional, contohnya seperti NIST CSF, yaitu National Institute of Standard and Technology. CSF-nya itu adalah Cyber Security Framework, yang mana NIST CSF itu merupakan panduan pedoman untuk pengelola risiko keamanan cyber. Nah, kemudian ada juga NIST Computer Security Incident Handling, itu untuk panduan penanganan insiden. Dan untuk yang dari dalam negerinya, kami mengacu pada peraturan BSSN, Badan Siber Sandi Negara nomor 4 tahun 2021, yang berisikan manajemen keamanan informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan untuk penguatannya kami juga, dan terkait koordinasi, kami juga komunikasi dan koordinasi dengan Divtik Polri selaku induk TIK Polri se-Indonesia, yang mana juga jadi acuan kami ketika kami melaksanakan tugas keseharian. Dan untuk pihak eksternal Polri ada BSSN, Badan Siber Sandi Negara, selaku instansi pemerintah yang mengampu bidang keamanan cyber. Luar biasa sekali ya Pak, ini koordinasi dengan internal maupun eksternal juga terjalin dengan baik seperti itu ya. Kemudian apa strategi dari bidang TIK Korbrimop dalam membina personel muda agar mampu berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional? Dari kami di TIK Korbrimop kerap mengajukan permohonan rekrutmen personel remaja yang memiliki kompetensi pada bidang teknologi informasi. Seperti contohnya mungkin yang lulusan SMK, ada yang lulusan RPL, TKJ, seperti itu, dan atau mungkin lebih bagus lagi kalau ada yang S1 begitu. Berbekal background pendidikan mereka, kami melakukan pembinaan minat dan bakat dengan melakukan beberapa kegiatan seperti ada mentoring, kemudian ada juga diskusi, dan kami juga mendorong mereka untuk melakukan pengujian atau eksperimen pada lingkungan terbatas, dan juga mencari pembelajaran online, yang mana sekarang online learning sudah banyak sekali. Kemudian dari TIK Korbrimop juga beberapa kali bekerja sama dengan pihak luar, dalam hal ini swasta,
untuk melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personel. Ini seperti yang disampaikan Pak Yuri tadi, pelatihannya bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah ya Pak, seperti Polda atau di Kompi, seperti itu ya. Oke, kalau kita bicara soal pentingnya keamanan informasi, tentu peran digital sangat besar dalam mendukung tugas Polri. Saya dengar Pak Bimo juga melanjutkan pendidikan di bidang rekayasa dan manajemen keamanan informasi. Apa yang menjadi motivasi terbesar di balik langkah tersebut? Baik, kita saat ini sudah hidup di era di mana informasi merupakan aset yang sangat penting yang harus dijaga secara serius. Informasi ini dapat berupa informasi pribadi maupun informasi milik mungkin kesatuan, organisasi, instansi, perusahaan, dan semacamnya yang bersifat konfidensial. Apabila ada kebocoran data, tentunya akan ada beberapa pihak yang dirugikan, yang menjadi korban ya. Dalam hal ini korban tidak terbatas. Bisa jadi tidak hanya pada pihak yang mengalami kebocoran data tersebut, bisa juga korban adalah pihak yang dieksploitasi menggunakan kebocoran data tersebut. Seperti contohnya begini, misalnya si A mengalami kebocoran data pribadi, kemudian ada sebuah oknum yang menyalahgunakan kebocoran data tersebut, mari kita sebut saja penipu ya. Nah, si penipu ini berusaha menghubungi kerabat si A, kita sebut saja kerabat si A ini dengan sebutan si B. Si penipu melakukan social engineering, menelpon melalui telepon ya, contohnya lewat telepon, menghubungi si B, kemudian menakut-nakuti sambil bilang, contohnya misalnya, ini si A mengalami kecelakaan gitu, sekarang sedang dirawat di ICU RS mana, darurat, membutuhkan dana sebesar sekian gitu untuk perawatan medis gitu. Nah, akhirnya karena si B dimasukin informasi-informasi dan dalam tekanan mental seperti itu, udah gitu, selain itu informasinya juga informasi valid yang merupakan data pribadi si A yang bocor tadi. Akhirnya si B yakinlah bahwa oh ini benar kejadian nih. Padahal sebetulnya tidak begitu. Itu karena data pribadinya si A bocor dan disalahgunakan oleh si penipu. Akhirnya si B mengirimkan dana tersebut dan ya dalam case ini si B akhirnya mengalami kerugian finansial dan si A sudah jelas mengalami kerugian karena data pribadinya bocor dan disalahgunakan seperti itu. Dan itu yang harus diamankan. Jadi sebagai anggota Polri sudah menjadi kewajiban untuk menjaga keamanan, dan secara pribadi menurut saya dapat berkontribusi lebih pada instansi Polri ini dengan bekerja sesuai pada bidang keilmuan dan peminatan saya. Alhamdulillah saya juga belum lama ini baru menyelesaikan pendidikan S2, program magister di Institut Teknologi Bandung di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika pada subprodi Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi yang juga didukung oleh beasiswa dari Kemkomdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Wah, luar biasa sekali. Ya, betul. Memang motivasi saya untuk melanjutkan S2 gunanya adalah untuk membekali diri saya dalam menghadapi tantangan pekerjaan untuk menunaikan kewajiban saya sebagai anggota Polri dengan berkarya pada bidang yang saya geluti. Ini luar biasa sekali loh Pak, karena semakin berkembang cepat teknologi itu, ternyata kejahatan itu juga berkembangnya seiring dengan perkembangan teknologi tersebut ya. Dan di sini Korbrimop Polri hadir membentengi seperti itu Pak, dengan SDM-SDM yang unggul, kemudian didukung lagi dengan pengembangan kapasitasnya seperti itu. Dan kalau menurut Pak Bimo, bagaimana sinergi antara dunia akademik dan kepolisian bisa diperkuat untuk menghadapi tantangan keamanan siber di masa depan? Oke, baik. Saya setuju sekali ya bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Di mana di era informasi sekarang ini, kita dapat memperoleh informasi dan pembelajaran dari mana saja. Bukan saya mengecilkan buku ya, buku merupakan sumber ilmu yang penting juga. Namun intinya kita dapat belajar dari mana saja seperti itu. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa kita harus bisa menyusun informasi-informasi dan pembelajaran tersebut secara terstruktur untuk mencapai tujuan kita dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dengan menerapkan metodologi yang sesuai. Hal tersebut secara pribadi saya dapatkan ketika saya sedang mengenyam pendidikan S2. Itu masih berkaitan dengan bagaimana cara kami sebagai anggota Polri bertindak dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana metode-metode dan teknik-teknik yang sudah kita kuasai, kita susun dengan tepat sehingga mendapatkan metodologi atau pendekatan yang tepat. Jadi kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Maka dari itu saya juga setuju sekali bahwa sinergitas antara dunia pendidikan dan kepolisian itu harus ditingkatkan. Salah satunya contohnya caranya bisa dengan
meningkatkan intensitas kerjasama antara perguruan tinggi dan kepolisian, yang mana sebetulnya hal itu sudah berjalan, cuman besar harapan saya bahwa itu dapat diprioritaskan lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Kabakren juga, karena mengingat pentingnya peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, yang mana tentunya dampak positifnya tidak hanya terbatas bagi anggota Polri, tapi juga dapat memajukan negara kita. Ini sangat berpengaruh sekali ya Pak terhadap pendidikan yang diimban oleh anggota Polri sendiri dalam menangani tantangan-tantangan, khususnya masyarakat kita kan juga pasti semakin pintar ya Pak. Karena sekarang tuh kalau lulusan SMA itu biasa, lulusan S1 itu biasa, bahkan ada sampai S2, S3 seperti itu. Dan kayaknya masyarakat kita memang juga semakin pintar juga dengan perkembangan teknologi tadi. Dan terima kasih Pak Bimo, kita ke Mas Dimas lagi. Saya sempat mendengar bahwa Mas Dimas ini punya harapan agar Polri memiliki program tahunan seperti Capture the Flag atau CTF untuk menjaring talenta muda di bidang siber. Bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa konsep dan manfaat yang Mas Dimas bayangkan dalam program ini? Baik, jadi kami pribadi memiliki keinginan di mana Polri dapat menjadi penyelenggara untuk kegiatan ajang Capture the Flag atau CTF, di mana ajang tersebut mengasah bakat kemampuan di bidang cyber. Nah, kami ingin Polri menjadi salah satu yang merangkul generasi muda maupun mahasiswa di bidang IT yang memiliki keahlian tersebut. Kemudian dari kegiatan tersebut nantinya salah satunya mungkin dapat memberikan manfaat seperti beasiswa pendidikan. Kemudian pemenang tersebut dapat untuk dijadikan pekerja di bidang pemerintahan sesuai dengan keahlian. Kemudian harapannya dari itu semua, sumber daya yang ada di pemerintahan memang sesuai dengan bidang keahlian. Ini tentunya kembali dimanfaatkan untuk masyarakat atau pemuda-pemuda Indonesia yang berprestasi. Betul. Seperti itu ya Mas. Oke. Dan kita ke Pak Yuri, apa harapan Bapak terhadap generasi muda BRIMOB agar terus berprestasi dan membawa nama baik satuan termasuk di bidang teknologi dan inovasi digital? Oke. Di BRIMOB atau Polri pada umumnya kita mengenal ada pedoman kerja, Tribrata dan Catur Prastya. Kita harus balik dasarnya ke situ dulu. Jadi setelah kita disumpah dari menjadi anggota Polri kan, yang tugasnya mengabdi kepada nusa dan bangsa tadi. Dasarnya pedoman kerjanya itu. Nah, dengan mempunyai dasar itu, baru isiannya seperti apa. Nah, contoh tadi disampaikan, kebetulan rekan kami, adik-adik kami, ini bekerjanya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, harus diisi. Ya. Jadi kalau sudah punya doktrin yang kuat, terkait dengan tadi yang mendasari dia bekerja sebagai polisi, tahu tugas dan fungsinya, isiannya jelas, kayaknya memang Polri akan mendapat satu bonus yang luar biasa, karena memang seperti itu zamannya. Kemudian di BRIMOB sendiri kita punya doktrin-doktrin. Contoh doktrin operasional, mungkin kalau teman-teman sering dengar, sekali melangkah pantang nyerah, sekali tampil harus berhasil. Itu doktrin operasional. Dilandasi lawi jiwa moto pengabdiannya, jiwa raga demi kemanusiaan. Nah, jadi ya mungkin tadilah dengan jumlah personil yang banyak di Kobrimob, dicontohkan sama Mas Dimas, mudah-mudahan banyak lagi nanti Mas Dimas berikutnya yang bisa mengukir prestasi. Karena menginspirasi ya Pak. Betul. Oke. Dan kita ke Pak Bimo, sejauh mana TIK Kobrimob berperan dalam membangun ketahanan siber nasional, terutama di institusi pemerintah? Oke, ketika kita berbicara tentang pengamanan siber yang bisa dikatakan mungkin ruang dan potensinya hampir tidak terbatas ya, kalau tidak terbatas itu. Kita harus bekerja sama, karena tidak mungkin satu instansi bisa bekerja sendirian untuk dalam hal ini gitu. Nah, pada instansi pemerintah yang sudah memiliki tupoksi dan kerangka kerja yang masing-masing, kami menempatkan diri pada ruang lingkup dan atau skop pekerjaan kami di Kobrimob, yang mana Kobrimob merupakan kesatuan yang bertugas untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi, dan TIK Kobrimob selaku unsur pendukungnya yang dapat melakukan dukungan dari unsur pelaksana di lapangan, seperti contohnya tadi mengamankan jaringan dan protokol jaringan dan komunikasi yang seperti sudah kita bahas di segmen sebelumnya.
Dan terima kasih Pak, kita ke Mas Dimas lagi. Setelah menerima apresiasi dari institusi dan juga dukungan dari pimpinan Polri, bagaimana perasaan Mas Dimas? Serta apa pesan dan motivasi yang ingin Mas Dimas sampaikan kepada rekan-rekan sesama personel muda Polri yang ingin mengembangkan kemampuan khususnya di bidang teknologi dan keamanan siber? Untuk perasaan kami pribadi, alhamdulillah sangat senang. Kemudian lebih dari itu tentu kami ingin selalu belajar agar ke depan dapat memberikan manfaat jauh lebih banyak dari apa yang pernah kami dapatkan saat ini. Kemudian pesan untuk rekan-rekan muda Polri, terkhusus pesan itu untuk kami pribadi, mari kita selalu meningkatkan skill apapun, tidak hanya di bidang teknologi menurut kami, karena sebagai anggota Polri tentu skill yang kita miliki tentunya akan dapat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan juga nantinya dapat digunakan untuk kebermanfaatan dari masyarakat, bangsa, dan negara. Oke. Ini pertanyaan pamungkas nih Pak. Sebagai Kabakren Kabakren Ro Remin Ops Kobrimob Polri, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pemirsa Polri TV? Silahkan. Tetap kritis masyarakat, berikan masukan kepada kami untuk berbuat lebih baik. Tetap dengan moto Brimob, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Nah, itu menjadi satu panduan kita. Kemudian dari Pak Bimo, untuk pemirsa Polri TV mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan. Baik. Secara pribadi saya meyakini bahwa manusia itu harus terus belajar dan harus terus berkembang. Maka dari itu jangan puas dengan ilmu yang dimiliki, terus belajar, terus meningkatkan kemampuan. Karena apabila seseorang manusia sudah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki, maka ia akan berhenti berkembang. Kemudian berkaitan dengan topik cyber security yang kita bicarakan barusan, imbauan saya kepada pemirsa Polri TV adalah mulailah belajar dan pahami tentang keamanan, kesadaran keamanan atau security awareness. Yang mana hal itu tidak melulu harus berupa hal teknis yang rumit, tapi bisa jadi hal yang simpel namun banyak besar dampaknya. Seperti contohnya menjaga password, di mana kita harus menggunakan password yang sulit, yang rumit, jangan menggunakan mungkin tanggal lahir, nama, karena itu mudah ditebak. Kemudian kita juga harus menjaga diri dari percobaan penipuan seperti yang tadi sudah digambarkan di segmen sebelumnya. Kita harus melakukan recheck dan cross-check dari pengalaman percobaan phishing seperti itu. Kemudian ya salah satu contohnya juga jangan menggunakan software bajakan karena itu bisa menjadi pintu masuk malware seperti itu. Dan sepertinya sebenarnya masih banyak lagi hal-hal simpel yang bisa kita lakukan untuk mengamankan diri kita dari kejahatan siber. Wah, luar biasa sekali Pak Bimo, terima kasih. Dan selanjutnya ke Mas Dimas, apa yang ingin Mas Dimas sampaikan untuk pemirsa Polri TV yang tadi sudah mendapatkan penghargaan dari Pemkot Kota Salatiga terkait keamanan siber? Silahkan. Baik, pesan kami untuk pemirsa Polri TV dimanapun berada, dalam konteks diskusi ini, menurut kami pribadi, cyber security adalah sebuah kolaborasi. Ketika kita menginginkan negara kita dalam tata kelola digital, kemudian pengamanan data dan ruang digital yang aman, tentu kita semua wajib untuk saling berkontribusi dalam mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu, cyber security memang harus datang dari kesadaran dan kontribusi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Oke. Waduh, luar biasa sekali loh Pak perbincangan kita hari ini tuh. Jadi ini pemirsa nih tahu gitu akhirnya kalau Brimob itu bukan hanya petugas di lapangan, tapi juga bertugas menjaga keamanan di ruang digital. Dan salah satunya sudah dibuktikan sendiri dengan Baraka Dimas yang mendapatkan penghargaan dari Pemkot Kota Salatiga. Dan pemirsa Polri TV, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, ada jargon dari teman-teman Korbrimop Polri akan kita saksikan bersama. Mohon izin Bapak, selamat pagi Brigade. Pagi, Brimob untuk Nusa dan Bangsa. Luar biasa sekali. Terima kasih pemirsa Polri TV. Saya Bripol Intan Anansi pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode podcast presisi berikutnya. Dan salam presisi.
Selamat pagi.